Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Balkis Manistang. Kita hari ini sudah melihat ada beberapa informasi penting yang akan kita berikan kepada Anda. Salah satunya tadi yang sudah Anda lihat bagaimana seorang artis atau entertainer ternama, Saiful Jamil, sedang terkena masalah. Dikabarkan dirinya ada dugaan melakukan pencabulan terhadap anak yang masih berusia remaja atau 17 tahun. Nah, setelah tadi Anda lihat juga Kapolsek Metro Kelapa Gading, Kompol Ari Cahya juga sudah memberikan informasinya. Kita lihat lagi informasi apa yang bisa kita dapatkan soal Saiful Jamil. Iya, selamat malam Pak Ari. Bisa Anda ceritakan mungkin sedikit bagaimana kemudian artis Saiful Jamil bisa diamankan? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Balkis Manistang. Pada hari ini, Kamis 18 Februari, pihak Polsek Kelapa Gading mendapatkan laporan dari seorang warga atas nama DS, umur 17 tahun, statusnya pelajar kelas 3 SMA di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Utara juga, dan yang bersangkutan juga merupakan warga di Jakarta Utara juga. Kemudian pada saat pukul 5 pagi yang bersangkutan menyampaikan kepada petugas kami di Polsek telah mendapat perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya gitu dari terlapor saudara JS gitu, Mbak. Yang menjadi korban melaporkan begitu Pak Ari, ini sebenarnya kronologinya bagaimana sih? Apakah memang ada yang klarifikasi juga informasinya bahwa ini tertangkap basah, lalu kemudian ada juga yang mengatakan si korban ini sempat pulang dulu, yang mana yang benar begitu Pak Ari? Baik, rumor yang beredar memang banyak sekali, tapi dapat kami pastikan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan sejak tadi pagi oleh tim dari Polsek Kelapa Gading dari unit reskrim, kami sampaikan bahwa pertemuan pertama kali itu terjadi di tanggal 31 Januari, di mana korban, saudara DS ini merupakan penonton di salah satu acara live kompetisi sebuah ajang di salah satu televisi swasta, Mbak Balkis. Kemudian di kesempatan pertama tersebut, saudara SJ menawarkan, sempat berkomunikasi gitu, menanyakan tinggal di mana, kemudian disampaikan di daerah Jakarta Utara. Saudara SJ menyampaikan, wah berarti sama, ditawarkanlah gitu. Ditawarkanlah oleh saudara SJ kepada saudara DS, maukah untuk pulang berbarengan dengan saya, karena alasannya satu arah. Saat itu korban tidak sendirian, dia bersama temannya gitu, dia bersama temannya dan menaiki mobil yang sama gitu, Mbak. Jadi diantar pertemuan pertama, kemudian diturunkan di pinggir jalan, tidak sampai rumahnya. Kemudian keesokan harinya di tanggal 1 Februari yang bersangkutan diundang ke rumah saudara SJ, tapi sifatnya hanya untuk silaturahmi biasa. Di sana silaturahmi, datang ke rumahnya, kemudian diajak makan juga di rumahnya gitu, ditanyakan sudah makan atau belum, beserta teman yang sebelumnya juga, jadi 2 orang juga tanggal 1 Februari itu. Kemudian diajak ke lokasi syuting, sempat diajak, pulangnya kurang lebih jam 1 malam juga, cuman sempat diminta untuk menginap, tapi korban tidak mau karena belum ada izin dari pihak orang tua. Setelah pertemuan kedua di tanggal 1, 2 minggu kemudian lose kontak sampai akhirnya kemarin di hari Rabu tanggal 17, tanpa disengaja atau direncanakan, saudara DS bertemu lagi dengan saudara SJ, dan yang menyapa duluan juga saudara SD. Tapi karena yang bersangkutan juga belum mendapat perlakuan bagaimana gitu, jadi yang bersangkutan tetap menyapa sebagaimana layaknya seorang fans kepada selebritisnya begitu, Mbak. Kemudian saat disampaikan oleh saudara SJ, hari ini acaranya apa, yang bersangkutan menyampaikan mau sekolah. Kemudian saudara SJ menyampaikan, kenapa nggak ikut saya saja gitu, bisa izin nggak atau tidak. Akhirnya terjadi komunikasi,
empati dari korban, saudara SJ hanya membawa satu manajer. Dia berharap bisa membantu sebagai fans yang baik, mungkin kurang lebih seperti itu. Berusaha membantu saudara SJ sampai larut malam. Sepulangnya dari syuting salah satu acara televisi, dengan mobil yang sama diantar ke daerah Jakarta Utara, diminta untuk memijat sebelum pulang, diminta untuk memijat saudara SJ. Dan dari proses pemijatan itulah ada permintaan-permintaan yang 2 kali ditolak oleh korban saudara DS. Akhirnya pada saat tertidur ada perlakuan yang kurang baik, kurang lebih pukul 04.00. Demikian Mbak Balkis. Korban ini menginap atas dasar keinginannya sendiri atau paksaan? Soalnya tidak mau menginap, tapi karena diminta oleh saudara SJ gitu, minta saudara SJ, dan pada saat itu memang sudah larut malam sekali, Mbak, kurang lebih selesai mijat itu jam 1 lebih ya, kurang lebih Mbak. Kemudian pada saat itu diminta juga tidur di kamar yang sama, yang bersangkutan ketakutan meminta untuk tidur di luar. Pada saat pemijatan yang pertama, karena sudah ada perlakuan yang kurang baik dari saudara SJ, yang bersangkutan sempat menolak dengan cara halus ingin melaksanakan sholat tahajud. Turun dari lantai 2 ke lantai 1. Setelah coba mengakali keadaan dengan tetap di posisi lantai 1, yang bersangkutan dijemput kembali oleh saudara SJ. Dicari, kemudian, loh kenapa kok masih di sini gitu. Akhirnya diminta lagi untuk naik ke atas untuk memijat lagi. Di kesempatan kedua, permintaannya makin meningkat gitu ya, Mbak. Makin nggak wajar. Gitu, makin nggak wajar, ditolak lagi. Akhirnya sampai yang bersangkutan menolak gitu Mbak. Kemudian alasannya capek, mau istirahat, dan akhirnya tidur di kamar yang berbeda Mbak. Demikian. Berarti korban ini merupakan penggemar dan juga sekaligus penonton setia dari acara kontes dangdut, sebuah acara televisi nasional ya. Nah, pertanyaan saya, apakah SJ sudah mengakui perbuatannya di depan penyidik atau seperti apa Pak? Dari mulai saudara SJ ditangkap pukul 5.00 Mbak, yang bersangkutan sangat-sangat kooperatif. Tadi sempat melaksanakan buka puasa juga bersama dengan anggota kami di kantor. Kemudian kita melaksanakan sholat bersama juga yang bersangkutan. Setelah itu kami periksa sebagai tersangka. Yang bersangkutan semuanya sampai saat ini kooperatif dan mengakui semua perbuatannya Mbak Balkis. Kemudian kesalahannya begitu? Iya. Terhadap apa yang dilakukan oleh SJ yang sudah diakuinya ini? Iya, sama persis Mbak. Ya, apakah pasal yang mengancam SJ Pak? Oke, untuk pasal yang kami terapkan berdasarkan hasil gelar perkara beserta tim unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, kami menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena yang bersangkutan saudara DS ini masih berumur 17 tahun. Gitu, masih berumur 17 tahun. Kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Untuk pasal yang dilanggar itu pasal 76 huruf E, dan ketentuan pidananya di pasal 82 ayat 1, ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dendanya 5 miliar. Demikian Mbak Balkis. Nah Pak Ari, terakhir adakah penangguhan penahanan sejauh ini meskipun sudah ada pengakuan dari pelaku? Kami masih punya waktu 1 kali 24 jam Mbak, terkait setelah penetapan status ini. Untuk nantinya manakala ditahan atau tidaknya itu berdasarkan pertimbangan subjektif penyidik ya. Nanti kami gelarkan kembali gitu Mbak. Bersama Baik tim. Pak Ari, terima kasih sudah memberikan informasinya, Kapolsek Metro Kelapa Gading, Pak Kompol Ari Cahaya. Terima kasih Pak, selamat malam. Baik, itu tadi yang sudah kita ikuti, informasi yang sangat mengejutkan dan sangat memprihatinkan juga bahwa seorang artis berinisial SJ sudah mengakui kesalahannya dan pasal berlapis sudah paling tidak ada di hadapan artis SJ ini. Nah, kita lihat dulu bagaimana profil dari SJ yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Saipul Jamil juga kerap wirawiri di layar kaca sebagai pemandu acara serta juri kontes dangdut di salah satu televisi swasta.
Mantan suami Dewi Persik ini pun pernah mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Serang pada tahun 2008 lalu. September 2011, Saipul Jamil terlibat kasus kecelakaan tunggal di Tol Cipularang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, istri Saipul, Virginia Anggreni, meninggal dunia, sementara Ipul harus berurusan dengan hukum dan menjadi terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta kemudian memutuskan Saipul Jamil lalai dalam mengemudikan kendaraannya hingga menyebabkan korban meninggal, dan memvonis Saipul hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Tim TV One mengabarkan.